Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Hanover class. How are you today? Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari Senin ini kita bisa bertemu lagi ya. Miss Uus akan memberikan pantun penyemangat untuk kalian ya. Pagi-pagi makan wafer. Wafer enak, rasa coklat. Apa kabar anak-anak Hanover? Semoga semua selalu semangat. Yeay. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu untuk belajar tematik 4C, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah dan doa mau belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga anak-anak Hanover bisa menyimak video pembelajaran ini dengan baik, bisa membaca bukunya kembali, dan bisa mengerjakan soal-soal latihan ya. Baik, kita mulai ya nak ya. Tujuan pembelajaran dari materi hari ini adalah agar siswa dapat mengetahui lingkungan sehat atau tidak sehat dan cara memilih lingkungan yang baik. Yang kedua, siswa mampu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui kata depan sejak dan sampai. Dan siswa dapat menjelaskan pengertian montase dan beberapa jenis tema dalam montase. Oke, nah. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman yang artinya, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Jadi anak, Allah sudah memberikan banyak kenikmatan dunia, banyak memberikan kenikmatan kepada kita sebagai manusia, dan Allah hanya berpesan jangan membuat kerusakan. Apa yang sudah dianugerahkan Allah itu dijaga, dilestarikan, dirawat baik-baik. Jangan sampai dibuat kerusakan. Nah, kalau sampai manusia membuat kerusakan seperti sekarang-sekarang ya, banyak terjadi musibah, bencana, itu karena manusia yang lalai dan manusia yang banyak melakukan pengrusakan di muka bumi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merusak nikmat yang diberikan Allah, dan kita termasuk hamba yang selalu mensyukuri semua nikmat Allah dengan cara merawat dan menjaganya secara baik ya. Oke. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan atau hayati, dan udara, tanah, air. Itu merupakan lingkungan hidup ya, lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, arti penting lingkungan hidup ya. Lingkungan hidup itu untuk apa? Untuk tempat bagi keberlangsungan kehidupan, untuk tempat tinggal manusia, tempat mencari makanan. Itu lingkungan hidup ya. Jadi lingkungan yang ada di sekitar kita itu adalah tempat kita hidup, tempat kita mencari makan, dan tempat keberlangsungnya sebuah kehidupan ya. Itu arti penting lingkungan hidup ya. Yang berikutnya, kita akan mempelajari lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat itu yang seperti apa? Pertama, tersedia sumber air bersih dan tidak tercemar ya. Kalau kita mau makan, kita mau mandi, kita mau mencuci pakaian, kita mau melakukan kegiatan pembersihan, maka kita butuh air yang bersih dan tidak tercemar ya. Tidak air sungai yang kotor, tidak air yang mengandung polusi ya, seperti air bekas limpahan dari pabrik. Itu bukan sumber air yang bersih dan sudah banyak pencemaran. Itu tidak sehat ya. Jadi air yang sehat adalah air yang bersih dan tidak tercemar. Kemudian yang kedua, saluran pembuangan air kotor lancar sehingga tidak ada air kotor yang menggenang. Kalau kita lihat di jalan ya, kalau misalnya sedang hujan, itu banyak terdapat genangan-genangan air yang kotor. Itu kenapa? Karena ada saluran airnya yang macet, yang mampet, banyak sampah, banyak kotoran, sehingga air yang harusnya mengalir dengan lancar itu tersumbat, terhambat, sehingga menimbulkan kotor ya. Airnya kotor karena banyak dicampur oleh sampah ya. Itu tidak sehat. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang sehat adalah udaranya bersih. Lingkungan yang sehat adalah udaranya bersih, segar, dan terasa sejuk
ya. Sekarang hampir jarang dijumpai kota-kota yang mempunyai udara bersih. Ya, kenapa? Karena di kota sudah banyak polusi, sudah banyak mobil, banyak kendaraan, ya, sehingga udara sekitar kita menjadi sesak karena banyak polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor, dan tidak terasa sejuk lagi karena sudah jarang ada pohon ya. Pohonnya ditebang untuk membuat jalan, untuk membuat gedung, untuk berbagai bangunan gitu. Jarang. Yang masih kita temui udara bersih, segar dan terasa sejuk itu masih di pedesaan ya, atau di pegunungan-pegunungan. Itu masih ada lingkungan yang sehat. Kemudian yang ketiga, banyak tumbuhan hijau tumbuh dengan subur dan tertata rapi. Ya, di sepanjang jalan banyak pohon yang masih rindang, jalan-jalan masih teduh. Kemudian di rumah-rumah banyak tanaman gitu ya, sepanjang jalan itu banyak pohon. Itu lingkungan sehat ya, karena ada pohon yang memberikan kesegaran, memberikan perlindungan ketika orang-orang sedang kepanasan gitu ya, dan memberikan kesejukan kepada orang-orang di sekitarnya. Yang kelima, tidak ada sampah yang berserakan. Nah, kita banyak ya menemui lingkungan rumah, lingkungan sekolah, atau lingkungan di pasar, di lingkungan di pinggir-pinggir jalan itu masih sampah berantakan. Masih belum banyak orang yang punya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Terutama di pasar-pasar ya, pasar-pasar tradisional itu sampah banyak sekali berserakan. Nah, itu tidak sehat karena menimbulkan banyak lalat, bau, kotor ya, itu tidak sehat. Apalagi kemudian banyak orang yang makan di situ. Banyak orang yang melakukan aktivitas di situ. Nah, ini ketika ada banyak sampah berserakan, banyak lalat pula yang hinggap sehingga lingkungannya menjadi tidak sehat. Kemudian yang keenam, tidak ada binatang pembawa penyakit seperti lalat, kecoa, tikus gitu ya. Kita bayangkan kalau sekitar kita banyak binatang-binatang seperti ini, lalat karena banyaknya makanan-makanan yang terbuka gitu ya, kemudian banyak juga sampah sehingga lalat mudah sekali untuk hinggap. Ada kecoa, ada tikus. Nah, itu berarti lingkungan seperti itu tidak sehat ya, karena banyak binatang yang membawa penyakit. Oke, apa manfaat lingkungan sehat? Pertama, lingkungan yang sehat itu indah dipandang ya, ada bunga, ada pohon-pohonan, ada banyak tumbuhan yang bisa dilihat, itu sehat dan indah dipandang sehingga yang memandangnya pun merasa nyaman. Kemudian memiliki kualitas udara yang baik, seperti tadi yang dibilang ya, tidak ada polusi. Artinya kalaupun kendaraan ada tapi tidak banyak mengeluarkan asap, tidak mengeluarkan banyak polusi ya. Seperti di Jakarta misalnya, banyak orang yang menggunakan transportasi massal ya, misalnya seperti busway atau MRT gitu ya. Nah, semakin banyak orang yang menggunakan satu gerbang seperti MRT atau busway, maka akan mengurangi mobil-mobil pribadi. Nah, itu juga bisa meningkatkan kualitas udara yang baik ya, tidak banyak polusi. Kemudian jauh dari berbagai penyakit ya, tidak ada sampah di sekitarnya, tidak ada binatang-binatang yang membawa penyakit, saluran airnya bersih. Nah, itu bisa menghindari kita dari berbagai macam penyakit. Kemudian lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kalau kitanya sehat, tinggal di lingkungan yang sehat, maka kita juga bisa lebih tenang dan lebih nyaman ketika beraktivitas. Tidak terganggu dengan bau, tidak terganggu dengan banyak lalat, tidak terganggu dengan banyak sampah ya, sehingga kita bisa tenang beraktivitas. Kemudian juga bisa terhindar dari bencana ya, bencana banjir, bencana tanah longsor, bencana berbagai macam penyakit ya. Kalau kita punya lingkungan sehat, maka kita juga akan menjadi sehat ya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, nah, bagaimana lingkungan yang tidak sehat? Lingkungan yang tidak sehat kebalikan dari yang tadi ya, sumber airnya tidak bersih dan tercemar, bau, banyak sampahnya ya, warnanya keruh, itu tidak sehat. Apalagi digunakan untuk minum, untuk aktivitas kegiatan sehari-hari gitu ya, itu jelas sangat tidak sehat. Kemudian saluran pembuangan air kotornya tidak lancar, seperti tadi ya, ada genangan air ketika banjir, ketika hujan besar maka terjadi banjir dan akan menimbulkan saluran pembuangan air yang tidak lancar. Kemudian udara kotor karena banyak asap dan debu ya, atau di lingkungan kita misalnya ada yang merokok. Nah, itu juga mengganggu pernafasan kita, lingkungan kita menjadi tidak sehat. Badan kita bau, rambut kita jadi bau, sekitar kita penuh asap ya, ke paru-paru kita juga tidak sehat. Itu lingkungan yang tidak sehat kalau di lingkungan sekitar kita banyak yang merokok. Kemudian yang keempat, sampah berserakan karena tidak dibuang pada tempatnya ya. Ada yang membuang sampah makanan ke sembarangan, ke tempat bekas minum, bekas makan,
bekas plastik-plastik makanan gitu ya, dibuangnya tidak pada tempatnya. Nah, itu menimbulkan pemandangan yang tidak baik dan lingkungan juga menjadi tidak sehat. Kemudian tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan subur sehingga lingkungan menjadi gersang. Kalau tanahnya tidak diurus, tanamannya tidak diurus ya, pohon-pohonnya tidak ditanam, maka lingkungan sekitar menjadi gersang, menjadi panas dan menjadi tidak indah untuk ditempati atau ditinggali oleh kita ya. Itu lingkungan yang tidak sehat. Oke, sekarang dampak lingkungan tidak sehat. Apa akibatnya buat kita kalau lingkungan tidak sehat? Pertama, air yang tercemar dapat mengakibatkan tersebarnya bibit penyakit seperti penyakit kulit, penyakit diare. Kalau kita mandi, airnya kotor, maka kulit kita juga menjadi rusak, kulit kita menjadi kotor ya. Kita juga bisa sakit perut karena minuman yang kita minum airnya kotor dan tidak bersih ya. Kemudian udara yang tercemar dapat mengakibatkan penyakit pernafasan dan pandangan terganggu karena asap debu. Ya, dulu di Kalimantan, di Sumatera banyak pohon yang terbakar, hutan terbakar sehingga mengakibatkan asapnya kemana-mana. Nah, itu bisa mengganggu pernafasan kita. Pandangan kita juga terbatas karena ditutupi oleh asap ya. Jadi udara tercemar bisa mengakibatkan penyakit pernafasan dan pandangan terganggu karena asap. Kemudian tanah yang tercemar sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan subur ya. Kalau tanah tercemar itu misalnya apa? Banyak orang buang sampah sembarangan, kemudian juga tidak ada yang mengurusi, tidak ada yang memelihara tidak ada yang mengatur pembuangan sampah ini dengan baik. Maka tanah tempat pembuangan sampah itu menjadi rusak dan tanaman yang ada di atasnya menjadi tidak subur ya. Itu kalau dampak lingkungan yang tidak sehat ya. Kemudian bagaimana cara memilih lingkungan? Pertama, kita ciptakan rumah yang sehat, menanam pohon pelindung di tepi jalan, membuang sampah pada tempatnya. Itu insya Allah lingkungan kita menjadi lebih sehat ya. Bagaimana cara menjaga keseimbangan lingkungan? Pertama, kita menjaga kelestarian hutan ya. Kita melakukan reboisasi atau menanam kembali pohon yang sudah ditebang ya. Kemudian mengolah limbah sebelum dibuang ya, sebelum dibuang ke ke tempat pembuangan, diolah dulu, disaring dulu dengan sebuah alat sehingga yang keluar airnya itu adalah air yang sudah tidak ada limbahnya ya, air yang memang sudah aman untuk dibuang. Kemudian kita lakukan daur ulang sampah. Sekarang banyak ya sampah-sampah yang merupakan daur ulang, dari minyak jelantah, dari botol-botol minuman yang sudah tidak terpakai, kemudian dari plastik-plastik bekas minuman sachet ya, itu dilakukan daur ulang, diolah kembali menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat ya, sehingga tidak dibuang ke sembarang tempat. Oke. Apa faktor kerusakan lingkungan atau ketidakseimbangan lingkungan? Disebabkan oleh dua faktor ya, ada faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Faktor alam misalnya bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, itu tidak bisa kita hindari ya. Kalau ada gunung meletus, kemudian ada gempa bumi, kan sekitarnya menjadi rusak, rumah hancur, tanaman hancur, binatang hancur, hewan peliharaan hancur ya, orang-orang juga banyak yang meninggal dunia. Nah, itu tidak bisa kita hindari kalau terjadi bencana alam seperti gunung meletus atau gempa bumi ya. Nah, ini yang bisa kita hindari adalah faktor aktivitas manusia nih ya, faktor aktivitas manusia. Rusaknya lingkungan salah satunya karena penebangan hutan secara liar ya, orang-orang menebang pohon itu secara sembarang. Harusnya yang ditebang adalah pohon yang sudah tua ya, tidak boleh sembarangan menebang pohon. Kemudian perburuan hewan liar di habitat aslinya. Orang-orang banyak yang memburu harimau, memburu gajah, memburu binatang-binatang yang memang harusnya dilindungi ya. Untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab, binatang ini dijual untuk diambil keuntungan sesaat ya, dan mereka tidak bertanggung jawab, mereka memburu hewan itu secara liar. Kemudian penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman. Banyak sekarang ya, ada perumahan-perumahan baru itu di atas tanah yang seharusnya itu dibuat untuk lingkungan, untuk menanam pohon, untuk menanam berbagai jenis tumbuhan. Tapi untuk orang-orang tertentu, rawa-rawa itu dibuat perumahan ya, sehingga yang harusnya menjadi serapan air jadi tidak bisa lagi ya. Kemudian pembuangan sampah di sembarang tempat. Nih, ada beberapa tempat, kalau kamu lihat ya, ada beberapa tempat tuh orang membuang sampah di pinggir jalan, bukan di sebuah penampungan yang diambil oleh petugasnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian bangunan liar di daerah aliran sungai,
yang harusnya sungai itu aman untuk aliran air, tapi orang-orang yang tidak punya rumah, misalnya orang dari desa pergi ke kota nggak punya rumah, mereka mendirikan rumah di sepanjang aliran sungai. Ketika hujan deras, air sungainya meluap, maka terjadi kerobohan, ya, rombongan bangunan yang ada di sekitarnya menjadi roboh atau runtuh. Nah, bagaimana mencegah kerusakan lingkungan? Harus memiliki sikap peduli pada lingkungan, nggak boleh cuek, harus siap untuk menjaga lingkungan kita, tidak buang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, aktif menanam pohon yang sudah tidak ada atau yang sudah ditebang, ya. Kemudian jaga saluran air supaya tidak macet. Nah, itu salah satu menjaga menjaga supaya lingkungan kita tidak rusak, ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari bagaimana itu atau apa yang disebut dengan kata depan sejak dan sampai. Apa bedanya sejak dan sampai, ya? Oke. Kata depan sejak dan sampai. Kata depan sejak digunakan untuk menyatakan waktu permulaan atau waktu dimulainya sesuatu. Contoh, Rafa dan Rafif bersahabat sejak 4 tahun yang lalu. Nah, kata sejak pada kalimat di atas menandai makna waktu permulaan Rafa dan Rafif bersahabat. Jadi sejak itu waktu dimulainya sesuatu, ya. Miss Uus mengajar sejak pukul 7.00 sampai pukul 9.00. Nah, sejak itu artinya awal permulaan, ya. Oke, berikutnya kata depan sejak dan sampai itu digunakan, atau kata depan sampai, ya. Kata depan sampai digunakan untuk menandai makna batas akhir suatu proses. Contoh, campurkan agar-agar ke dalam air, agar-agar dan gula ke dalam air yang sudah mendidih sampai mengental. Mengental, ya, artinya sampai batas akhir. Oke. Rifki berlari sampai garis finish. Nah, artinya batas akhirnya adalah garis finish. Raisa belajar mulai pukul 19 sampai pukul 22. Batas akhirnya Raisa belajar sampai pukul 22. Oke, itu kata depan sampai. Kata depan sampai dalam contoh di atas memiliki makna batas akhir yang berhubungan dengan proses, tempat, dan waktu, ya. Oke. Sekarang kita mempelajari materi montase. Montase adalah gambar yang dihasilkan dari pencampuran beberapa sumber, ya. Oke, nanti kita lihat contohnya, ya. Ya, contoh dari montase. Nah, karya montase dihasilkan dari menyatukan beberapa gambar yang sudah jadi, yaitu dengan cara memotong-motong atau menggunting gambar pada majalah atau koran lalu dipadukan menjadi satu kesatuan. Alat dan bahan untuk membuat montase adalah majalah atau koran, gunting, lem, dan kertas gambar, ya. Jadi montase adalah guntingan-guntingan atau potongan gambar pada majalah, ya, yang disatukan atau dipadukan menjadi suatu kesatuan. Nah, kita lihat contohnya tema pada montase, ya. Ini ada guntingan-guntingan koran atau majalah atau buku yang disatukan menjadi seperti ini, ya, dari guntingan-guntingan majalah atau koran menjadi seperti ini. Itu namanya montase, ya. Oke, kesimpulannya, kerusakan lingkungan disebabkan oleh faktor alam dan aktivitas manusia. Untuk mencegah kerusakan lingkungan, kita harus memiliki sikap peduli terhadap lingkungan. Dan kata depan sejak digunakan untuk menyatakan waktu permulaan, kalau kata depan sampai menandai makna batas akhir. Untuk membuat montase, kita dapat menentukan temanya terlebih dahulu, seperti misalnya masjid, rumah, laut, ataupun pantai. Baru nanti kita cari potongan-potongan gambarnya dari majalah atau koran, ya. Baik anak-anakku, selesai sudah materi kita hari ini, tematik 4C, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami dan dibantu juga dengan membaca bukunya, ya. Halaman 101 sampai 110. Terima kasih untuk perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.